kasih atas kehadiran teman-teman media cetak, elektronik yang sudah bersedia hadir dalam acara konferensi pers terkait dengan kegiatan panitia seleksi anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura, Kerom Sarmi Mambo Raya dan Kota Jayapura masa jabatan tahun 2023-2028. Nah, tujuan daripada kegiatan konferensi pers hari ini adalah kami ingin menyampaikan beberapa tahapan dan persyaratan yang kami rasa penting untuk disampaikan kepada masyarakat dan para potensial partisipan, khususnya di wilayah 1 yang tadi saya sebutkan. Ini menjadi penting karena tahapan sosialisasi merupakan serangkaian tahapan yang akan kami kerjakan selama 2 bulan ke depan. Oleh sebab itu, maka kami merasa perlu keterlibatan media dan keterlibatan kita semua dalam mendiseminasi informasi ini kepada para partisipan potensial yang ada di wilayah 1. Nah, sebagai sasarannya adalah mereka-mereka yang kemudian berdomisili tetap di wilayah 1 dengan menunjukkan bukti KTP. Nah, terkait dengan tahapan sosialisasi, kalau kita melihat dalam tahapan yang sudah diberikan oleh Bawaslu, itu dimulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 27, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Sedangkan untuk pendaftaran itu dimulai dari tanggal 29 sampai dengan 7 Juni. Itu berarti bahwa di masa ini kita masih sedang melakukan tahap sosialisasi sampai dengan hari Sabtu. Yang pertama, kita sudah membagikan informasi ini, pengumuman sudah kami bagikan sesuai pada tanggal 22 Mei, hari Senin lalu, dan pada saat hari Selasa kemarin, kami sudah melakukan roadshow ke beberapa kabupaten, khususnya 2 kabupaten terjauh, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mambo Raya. Kemarin teman-teman terbagi dipimpin oleh Ibu Dr. Christine Sawen, mereka ke Sarmi untuk menyampaikan kegiatan sosialisasi di Kabupaten Sarmi. Saya dan Pak Pendeta, itu kami baru turun, saya dari Mambo Raya untuk menyampaikan sosialisasi. Rencananya, besok pada hari Jumat, tanggal 26 jam 10 pagi, bertempat di ruang media di Aula BPMP di sini, kami akan melakukan sosialisasi tatap muka dengan 3 wilayah, yaitu Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Ada 17 tahapan secara umum yang sudah coba untuk kami uraikan. Yang pertama untuk sosialisasi yang sedang berlangsung dalam minggu ini. Kemudian untuk pendaftaran bakal calon itu akan kami buka pada minggu depan atau mulai pada tanggal 29 Mei sampai dengan 7 Juni 2023. Kemudian akan ada pengumuman masa perpanjangan itu dimulai Senin 12 Juni 2023. Ketiga adalah untuk melakukan penelitian dan verifikasi berkas. Itu akan kami lakukan pada Selasa 20 Juni 2023. Setelah itu, tahapan yang keempat adalah tes tulis calon anggota Bawaslu. Itu akan dilakukan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2023. Tahapan yang kelima yaitu tes psikolog. Itu dimulai pada tanggal Senin 26 Juni 2023 sampai dengan Rabu 28 Juni 2023. Selanjutnya tahapan yang keenam yaitu pengumuman lulus tes tertulis dan psikolog. Itu jatuh pada tanggal Senin 3 Juli 2023. Setelah itu akan ada masuk dalam tahapan masukan dan tanggapan masyarakat. Itu jatuh pada bulan Juni sampai dengan bulan Juni, yaitu di hari Selasa 20 Juni sampai dengan hari Jumat 7 Juni 2023. Setelah itu tahapan yang berikut adalah tes kesehatan calon anggota Bawaslu. Itu berada pada bulan Juni, yaitu hari Selasa tanggal 4 sampai dengan hari Kamis tanggal 6 Juli 2023. Kemudian tahapan yang ke-9 yaitu tes wawancara hari Jumat tanggal 7 sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Juli 2023. Tahapan yang ke-10 yaitu pleno tim seleksi. Kemudian tahapan yang ke-11 pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara, yaitu pada tanggal 17 Juli 2023. Setelah itu tahapan yang ke-12 sampai dengan tahapan yang ke-13 yaitu
penyusunan laporan akhir penjaringan dan penyampaian nama calon anggota Bawaslu yang akan dilakukan pada tanggal 24 Juli sampai dengan 25 Juli 2023. Kemudian tahapan yang ke-14 ada uji kepatuhan dan kelayakan, itu pada tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2023. Dan penetapan nama terpilih pada tanggal 3 sampai dengan 11 Agustus 2023. Setelah itu tahapan 16 dan 17 yaitu pengumuman dan terakhir pelantikan Bawaslu pada tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 2023. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Keempat, mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. 5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilu. 6. Berpendidikan paling rendah, sekolah menengah atau sederajat. Persyaratan ke-7, berdomisili di wilayah kabupaten atau kota pembentukan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. 8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. 9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon. 10. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten. 13. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten. 20. Surat pernyataan bersedia diberhentikan sebagai pegawai pemerintahan non-pegawai negeri sipil atau pegawai negeri pemerintahan dengan perjanjian kerja apabila terpilih. Saya berharap karena aplikasi yang diberikan itu baru kami melakukan. Jadi itu akan bisa kami filter untuk kemudian melihat itu. Saya pikir semua orang punya integritas dan semua orang punya komitmen. Dan kami berlima, kami meyakinkan bahwa kami juga punya integritas dan kami punya komitmen.